Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai paragraf. Kemudian, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada. Perkenalkan, nama saya Ibrahim dengan NPM 241 302 5036 dan saya sendiri Naila Fatia dengan NPM 2413025076. Saya Nurhaliza Anasya dengan NPM 2413025046. Saya Jauza Halifah dengan NPM 2413025004. Saya Dona Ramayati dengan NPM 2413025026. saya Muhammad Rizal Ramadan dengan NPM 2413. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Ramadan dengan NPM 2413025012. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri terakhir akan membahas yaitu materi paragraf. Nah, dari kelompok 7 sendiri itu terdiri dari 6 orang. Mari kita simak materinya. Pengertian dan komponen utama dalam pembentukan sebuah paragraf. Yang pertama ada pengertian paragraf. Paragraf merupakan bagian penting dalam penulisan yang berfungsi menyampaikan satu ide pokok melalui rangkaian kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis. Sebuah paragraf terdiri dari kalimat topik yang mengandung inti gagasan dan beberapa kalimat penjelas yang bertugas menguraikan, mendukung atau memberikan contoh atas ide 5 utama tersebut. Setiap kalimat dalam paragraf harus saling berkaitan sehingga tercipta keterpaduan yang merupakan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran penulis. Tujuannya agar setiap paragraf mampu menyampaikan informasi secara menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yang kedua ada komponen utama paragraf. Yang pertama terdapat kalimat topik yang berperan sebagai inti atau fondasi paragraf. Kalimat ini mengandung gagasan utama yang hendak disampaikan dan menjadi acuan bagi kalimat-kalimat berikutnya. Selanjutnya, terdapat kalimat-kalimat penjelas yang menyokong kalimat topik dengan memberikan rincian contoh, argumentasi atau deskripsi yang mendukung gagasan utama tersebut. Tak kalah penting juga, kalimat penutup atau simpulan yang merangkum keseluruhan ide dari paragraf. Kalimat penutup berfungsi mengikat dan menegaskan ulang poin penting sehingga pembaca meninggalkan kesan yang utuh mengenai gagasan yang telah disampaikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Fatia dengan NPM 2413025076. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur paragraf dan perannya dalam alur tulisan. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum apa itu struktur paragraf? Nah, struktur paragraf adalah susunan atau pola pengembangan ide dalam sebuah paragraf agar isi paragraf menjadi jelas, runtut, dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, yang pertama ada struktur paragraf yang sistematis. Nah, struktur paragraf yang sistematis ini berfungsi sebagai fondasi utama dalam menyusun sebuah tulisan. Nah, tanpa struktur yang jelas, gagasan penulis akan sulit dipahami oleh pembaca. Adapun beberapa strukturnya, yaitu topik atau gagasan utama. Gagasan utama merupakan inti pokok yang menjadi pusat pembahasan dalam suatu paragraf. Yang kedua ada kalimat utama. Kalimat utama sendiri adalah kalimat yang memuat gagasan utama dalam paragraf. Kemudian ada kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat penjelas berperan untuk memperkuat dan mengembangkan gagasan utama yang telah disampaikan dalam kalimat utama. Nah, yang terakhir ada konjungsi. Konjungsi sendiri adalah
kata sambung yang berfungsi untuk menghubungkan satu bagian kalimat dengan bagian lainnya agar tercipta kesinambungan antar gagasan. Nah, yang kedua ada peran struktur paragraf dalam alur tulisan. Nah, yang pertama ada menciptakan koherensi antar ide. Paragraf yang tersusun rapi membantu membentuk keterkaitan antar ide dalam tulisan, sehingga pembaca tidak bingung saat berpindah dari satu paragraf ke paragraf lainnya. Yang kedua, ada menyusun gagasan secara logis. Dengan struktur yang sistematis, informasi dalam paragraf tersusun secara logis, baik dari yang umum ke khusus maupun sebaliknya. Yang ketiga, ada membantu alur tulisan lebih mengalir. Struktur paragraf yang lebih membuat alur tulisan terasa lebih alami dan tidak meloncat-loncat. Hal ini membuat pembaca merasa nyaman mengikuti isi tulisan. Nah, yang terakhir, ada meningkatkan keterbacaan tulisan. Sebuah paragraf yang jelas dan terstruktur dapat meningkatkan keterbacaan dan pemahaman pembaca dalam isi tulisan secara keseluruhan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dona Damayanti dengan NPM 2413025026. Setelah pembahasan teman-teman saya sebelumnya, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi-fungsi paragraf dalam menyampaikan ide dan meningkatkan pemahaman pembaca. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, yuk kita cari tahu apa saja sih fungsi-fungsi paragraf tersebut. Nah, untuk yang fungsi pertama digunakan untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, gagasan utama biasanya terdapat di kalimat utama atau juga topik dalam paragraf. Nah, dengan adanya paragraf ini, pembaca bisa langsung mengetahui apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis tanpa harus menebak-nebak. Nah, paragraf juga membantu menyajikan gagasan tersebut secara jelas dan juga fokus. Nah, untuk poin yang kedua, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Nah, penjelasan dalam paragraf tidak disampaikan secara acak, tetapi juga mengikuti urutan yang logis. Dengan begitu, pembaca bisa mengikuti alur pemikiran penulis tanpa bingung. Untuk poin yang ketiga, digunakan menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Nah, saat penulis ingin membahas topik baru atau berpindah ke pokok pembahasan lain, ia akan membuat paragraf baru. Nah, hal ini penting agar tulisan tidak terlihat membingungkan atau campur aduk, sehingga pembaca bisa lebih mudah mengikuti perubahan topik dalam tulisan. Untuk poin yang nomor 4, membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Dengan paragraf yang tersusun baik, tiap ide disampaikan secara jelas dan juga fokus sehingga pembaca bisa memahami gagasan utama tanpa harus membaca ulang atau merasa bingung. Lalu, poin yang nomor 5 digunakan untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. Lalu, poin yang nomor 6 yaitu untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Nah, itu dia fungsi-fungsi dari paragraf. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada teknik pengembangan ide dan penyusunan kalimat yang mendukung keterpaduan isi dalam paragraf. Ada 5 dari paragraf tersebut. Yang pertama yaitu adalah paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan bentuk paragraf di mana menceritakan rangkaian kejadian yang tersusun sesuai susunan kejadiannya. Yang kedua, ada yang namanya paragraf persuasi. Paragraf persuasi yaitu paragraf yang ditujukan untuk membujuk dan mendorong pembacanya untuk melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan suatu bentuk paragraf yang ditujukan sebagai bentuk penjelas mengenai suatu masalah kepada pembaca. Yang keempat adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi yaitu jenis paragraf yang menjelaskan mengenai sesuatu hal hingga pembacanya dapat membayangkan dan merasakannya. Yang terakhir yaitu adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan jenis paragraf yang menyajikan alasan dan argumen yang kuat untuk mendukung atau menentang suatu pendapat atau gagasan.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jauza Hanifah dengan NPM 2413025004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kendala-kendala yang muncul dalam penyusunan paragraf serta mencari beberapa solusinya. Sebelumnya, paragraf yang baik itu tidak hanya memiliki struktur yang jelas, tetapi juga dapat menyampaikan ide dengan cara yang terorganisir dan mudah untuk dipahami. Sayangnya, banyak sekali siswa ataupun mahasiswa itu kesulitan dalam menyusun kalimat yang mematuhi aturan-aturan tata bahasa. Oleh karenanya, penting untuk memahami penyebab kesulitan ini dan mencari solusinya yang tepat. Berikut ini beberapa kendala yang muncul dalam penyusunan paragraf, yaitu yang pertama, ada kurangnya pemahaman struktur paragraf. Banyak yang tidak memahami dengan baik komponen-komponen penting dalam sebuah paragraf seperti kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian untuk kendala yang kedua yaitu kesulitan mengembangkan ide, dan beberapa orang itu merasa bingung saat diminta untuk menulis tentang suatu topik. Kemudian kendala yang ketiga yaitu masalah dengan koherensi dan keterhubungan kalimat. Seringkali membuat kalimat yang terputus-putus dan tidak memiliki hubungan yang jelas antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Kendala yang keempat yaitu kesalahan tata bahasa, yang masih sering melakukan kesalahan tata bahasa seperti penggunaan tanda baca yang salah, kesalahan dalam penggunaan kata depan, atau ketidaksesuaian subjek dan predikatnya. Kemudian untuk solusi-solusi yang mengatasi kesulitan menulis paragraf yang baik dan benar, itu ada 3. Yang pertama yaitu mengenalkan struktur paragraf yang jelas. Ini merupakan langkah pertama yang penting dalam mengenalkan struktur paragraf yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian solusi yang kedua yaitu mengajarkan teknik brainstorming dan outline. Sebelum menulis itu, para siswa perlu diajarkan cara mengumpulkan ide-ide melalui teknik brainstorming. Kemudian solusi yang ketiga yaitu menerapkan teknik pembelajaran koherensi. Kalimat untuk meningkatkan koherensi dalam menulis itu perlu diajarkan untuk menghubungkan kalimat dengan menggunakan kata sambung atau konjungsi yang tepat, seperti menggunakan kata dan, kata tetapi, karena, ataupun menggunakan kata sehingga. Penggunaan konjungsi ini akan membuat hubungan antara kalimat itu menjadi lebih jelas dan paragraf lebih mudah untuk dipahami. Sebelum melanjutkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Ramadan dengan NPM 2413025012. Saya akan menjelaskan tentang materi prinsip-prinsip penulisan paragraf dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan literasi bahasa Indonesia. Penulisan paragraf yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas komunikasi, tetapi juga memperkuat literasi berbahasa. Literasi bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Dalam konteks pendidikan, latihan menulis paragraf membantu siswa untuk berpikir kritis, menuangkan gagasan secara terstruktur, dan meningkatkan keterampilan menyampaikan pendapat. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan menulis paragraf dengan baik bermanfaat dalam membuat surat, laporan, artikel media sosial, dan dokumen resmi lainnya. Untuk menulis paragraf yang baik, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Pertama, kesatuan atau unity. Paragraf harus memiliki satu pokok, pikiran atau gagasan utama yang menjadi pusat pembahasan. Semua kalimat dalam paragraf harus mendukung atau menjelaskan gagasan utama tersebut. Kedua, kepaduan atau coherence. Kepaduan berkaitan dengan keterkaitan antar kalimat dalam paragraf. Kalimat-kalimat tersebut harus tersusun secara logis dan saling berhubungan. Penggunaan kata penghubung atau konjungsi seperti selain itu, sebaliknya, oleh karena itu, dan lain-lain sangat membantu membangun kepaduan paragraf. Ketiga,
kelengkapan atau completeness. Sebuah paragraf dikatakan lengkap jika tidak hanya mengandung kalimat utama, tetapi juga memiliki kalimat-kalimat penjelas yang mendukung ide pokok secara memadai. Kalimat-kalimat ini bisa berupa penjelasan, ilustrasi, atau contoh yang relevan. Keempat, keterbacaan dan diksi. Diksi atau pilihan kata yang tepat akan meningkatkan kejelasan makna. Keterbacaan juga ditentukan oleh panjang kalimat, struktur sintaksis, dan kejelasan ide. Kalimat-kalimat yang terlalu panjang dan berbelit-belit akan mempersulit pemahaman pembaca. Kelima, atau yang terakhir, penalaran yang logis. Setiap paragraf harus dikembangkan dengan pola pikir yang logis. Artinya, ide-ide dalam paragraf harus disusun menurut urutan yang masuk akal dan mudah diikuti, misalnya secara kronologis, sebab akibat, atau dari umum ke khusus. Kemudian kesimpulannya, penulisan paragraf memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi tertulis, baik dalam konteks akademik maupun non-akademik. Dalam makalah ini telah dijelaskan bahwa paragraf yang baik terdiri dari komponen-komponen utama, seperti kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat penutup, yang saling mendukung untuk menyampaikan gagasan utama dengan jelas. Struktur paragraf yang sistematis dan koheren sangat mempengaruhi alur pemikiran dalam tulisan, sehingga memudahkan pembaca untuk mengikuti dan memahami informasi yang disampaikan. Teknik-teknik dalam mengembangkan ide dan penyusunan kalimat juga berperan penting dalam menciptakan keterpaduan isi dalam paragraf. Selain itu, berbagai kendala yang sering muncul dalam penyusunan paragraf, seperti kesulitan dalam mengembangkan ide atau masalah dengan koherensi antar kalimat, dapat diatasi dengan pendekatan yang tepat dalam pengajaran dan latihan menulis. Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip penulisan paragraf yang baik akan meningkatkan kualitas komunikasi dan literasi bahasa Indonesia secara signifikan. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.